Untuk kumannya ini itu bukan dari urin, tapi dari bagian kulit yang ada di area kemaluannya. AC-nya belum nyala di sini kayaknya. Oh. Mana dong? Bahan. Harus menyiapkan bahan. Mau kirim WA kamu ya videonya ya? Iya. Oke. Annyeong. Annyeong. Halo, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang masalah yang lagi kita hadapin saat ini. Jadi aku punya anak satu, anak cowok, namanya Benyamin. Kita biasa panggil dia Ben atau Beben. Nah, si Ben ini beberapa belakangan hari ini dia itu suka mengeluarkan gerakan-gerakan yang nggak biasa. Jadi terus terang kita orang tuanya khawatir, takutnya itu gerakan-gerakan kejang karena memang dia punya riwayat kejang waktu bayi. Jadi kita putusin untuk kita datang ke rumah sakit untuk konsul ke dokter spesialis saraf anak di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Sebelumnya kita udah coba konsul ke dokter anak di Karawang karena kita sekarang stay-nya di Karawang. Dari hasil diagnosa dokter berdasarkan video yang kita kasih lihat ke dokter, beliau bilang kalau itu gerakan kejang, dan kita sempat juga diresepin obat anti kejang juga untuk Ben. Tapi karena terus terang kita nggak yakin ini gerakan kejang, karena gerakan kejangnya itu berbeda sama gerakan kejang si Ben dulu waktu masih bayi. Jadi kita putusin untuk yaudah deh kita coba langsung aja ke dokter spesialis saraf anak di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Karena memang waktu Ben mengikuti pengobatan kejang dia waktu bayi dari masih umur 3 bulan, memang dia di RS Hermina Jatinegara. Jadi sekarang ini kita mau coba lanjutin ke dokter dia yang sebelumnya supaya rekam medisnya itu jelas gitu. Cuman sayangnya karena kondisi pandemik saat ini, jadi untuk dokter-dokter yang senior itu kan dirumahkan ya, mungkin cuman konsultasi via phone atau sejenisnya. Jadi kita nggak bisa nih nemuin dokter yang biasa kita datengin, yang biasa nanganin kondisinya si Ben waktu bayi. Kebetulan dulu itu si Ben ditanganin sama Profesor Taslim di RS Hermina Jatinegara, dan karena memang kondisinya kita tidak bisa bertemu sama beliau, akhirnya kita putusin untuk konsultasi ke dokter Herbowo karena saat itu beliaulah yang in charge untuk di rumah sakit di hari Sabtu ya. Di hari itu kita langsung pagi-pagi dari Karawang kita berangkat ke Jakarta, ke Jatinegara. Saat itu kita langsung daftar dan alhamdulillah kita dapat nomor yang pertama, dan kita langsung ketemu sama dokternya di hari yang sama.
Kebetulan kita datang kepagian, jadi untuk rumah sakit itu memang buka jam 8 dan kita datang ke rumah sakit itu sekitar jam 6 lebih, belum jam 7. Jadi kita nunggu sampai rumah sakit administrasinya itu ya untuk pendaftaran itu dibuka. Kita nunggu di parkiran dan selama menunggu itu si Ben juga ada gerakan-gerakan yang tidak biasa itu. Kelihatan banget kalau si Ben itu gerakan itu tidak bisa dikontrol sama dia. Dan terus terang karena ini hal pertama buat kita, ini jadi bikin kita khawatir dan juga terus terang saya agak takut juga. Karena kalau dihitung itu Benyamin udah bebas kejang kurang lebih udah 1 tahun. Dia udah nggak konsumsi obat juga kurang lebih udah 1 tahun. Jadi kalau ini ternyata gerakan kejang, kita mau nggak mau harus mengulangi pengobatan itu dari awal lagi. Dan itu disayangkan sekali karena saat ini kita udah lagi konsentrasi banget ke mengejar tumbuh kembang dia yang ketinggalan. Dan kita harapkan ini bukan kejang, jadi kita tetap berdoa semoga ini bukan kejang yang kita khawatirkan. Saat ketemu sama dokter, saya konsul, saya bilang sama beliau bahwa sekitar 2 hari yang lalu dia ada gerakan yang nggak biasa. Dia punya riwayat kejang, jadi saya curiga ini kejang. Karena gerakan ini terus menerus, saya jadi semakin memperhatikan dan ternyata ini tuh nggak seperti kejang gitu. Dan waktu itu dokternya coba minta dikasih lihat videonya dan saya kasih lihat videonya, ternyata dokter langsung bilang oh ini bukan kejang. Dan itu langsung rasa takut yang kemarin itu numpuk, rasa cemas dan segala macamnya itu langsung kayak ambrol gitu, kayak langsung luruh aja gitu, kayak tenang banget. Tapi ternyata gerakan itu juga bukan gerakan yang bisa kita sepelekan gitu, karena di anak itu hal-hal sekecil apapun itu bisa jadi sensitif ya gitu. Jadi saat itu kita tanya sama dokter, jadi itu apa? Dan dokter memang menjelaskan kalau gerakan kejang itu hanya 2. Ini juga saya mau sharing ke semuanya ya, barangkali belum banyak yang tahu juga. Kalau menurut Dr. Herbowo itu gerakan kejang hanya ada 2. Ada yang kaku seluruhnya, seluruh tubuh kaku, atau kaku sebagian. Dan kaku sebagian itu hanya di bagian kiri atau kanan, bukan di bagian atas atau bagian bawah. Jadi kalau misalnya dia memang kejang, ada 2 kemungkinan. Kalau memang itu kejang, kita lihat apakah seluruh tubuhnya dia kaku atau hanya di sebagiannya saja yang kaku, di bagian kirinya saja atau bagian kanannya saja. Nah, kebetulan untuk gerakannya si Ben ini, dia itu hanya kaku di bagian bawahnya saja, dari bagian pinggang ke kaki. Sedangkan untuk bagian atasnya dia nggak tampak kaku gitu, dia masih bisa diarahin, matanya juga nggak kosong, tangannya juga masih bisa bergerak biasa gitu. Jadi dokter sudah pastikan kalau ini bukan kejang. Lalu menurut dokter dia perlu pemeriksaan, jadi waktu itu untuk bagian kemaluannya diperiksa karena khawatir juga ini itu hernia atau semacamnya, karena kita ngelihatnya dia seperti menahan sesuatu gitu, kayak sakit gitu tuh kalau berdasarkan videonya. Dan ternyata memang benar di bagian kemaluannya itu memerah, jadi ada iritasi gitu di bagian kelaminnya. Jadi disarankan sama Dr. Herbowo untuk coba tes urin, dan hari itu juga kita tes urin, kita periksa urinnya. Dan waktu itu kita ada 2 jenis tes, cuman saya lupa, nanti saya akan sharing di sini atau di sini, pokoknya di bagian sini nanti saya akan cantumin tesnya apaan aja. Nah, untuk hasil tes itu kita nggak bisa langsung ngambil di hari yang sama, jadi mau nggak mau kita cuman taruh sampel urinnya dan kita pulang lagi ke Karawang sampai menunggu kurang lebih 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu kita tunggu hasilnya, dan saat keluar kita langsung konsulkan ke Dr. Herbowo via WA, dan beliau bilang kalau memang ada infeksi di bagian kemihnya dia, tapi untuk kumannya ini itu bukan dari urin, tapi dari bagian kulit yang ada di area kemaluannya. Jadi saat ditanya perlukah untuk sunat,
karena dia kan masih umurnya 3 tahunan ya. Dokter menyarankan memang harus sunat aja. Jadi untuk saat ini kita preparation untuk sunatnya si Ben, cuman kita sendiri masih belum paham ya, maksudnya nanti sunatnya itu metodenya akan seperti apa. Untuk kondisi anak yang seperti Ben ini, sunatnya yang lebih baik itu yang seperti apa gitu yang harus dipilih. Karena kalau dari beberapa info yang aku terima dari banyak teman-teman juga yang masukan juga, jadi kalau menurut mereka itu ada beberapa metode seperti kayak sunat konvensional yang dijahit, ada laser juga, klem, ada juga metode stapler atau apa. Nanti tabelnya akan saya masukin. Nah di situ sepertinya yang cocok untuk Benyamin adalah kalau nggak klem ya stapler itu ya, stapler semacam itu. Mungkin pilihannya akan jatuh di 2 jenis metode sunat ini gitu untuk si Ben. Kenapa? Karena Ben ini dia belum bisa lepas dari diapersnya. Jadi untuk pipis dia masih harus pakai diapers karena dia belum mampu untuk menyampaikan kalau dia itu mau buang hajat gitu. Jadi mau nggak mau kita orang tuanya masih harus menyediakan diapers untuk dia. Sedangkan kalau metode sunat yang konvensional atau yang laser akan lumayan sedikit lama masa penyembuhannya gitu. Kita khawatirnya dia akan kesakitan atau kita juga akan kerepotan untuk ngurusin pipisnya, atau saat dia kena pipis dan pipisnya itu kena bagian yang bekas dijahit atau bekas yang dioperasinya itu, kita agak khawatir di situ. Dan kebetulan juga memang Benyamin ini tipikal anak yang aktif gitu ya. Jadi kita khawatir metode itu kurang cocok untuk Benyamin. Jadi kita mau coba konsulkan ke dokter bagaimana kalau Benyamin ini untuk metode sunatnya bisa yang klem atau yang stapler tadi. Dan juga untuk biusnya kita juga akan coba konsulkan ke dokter apakah dia bisa bius lokal atau memang harus bius total, karena menimbang dia itu punya riwayat kejang, apakah akan ada side effect atau efek samping atau semacamnya untuk anak-anak yang punya riwayat kejang kalau dia di bius total, apakah ini baik-baik saja, apa nanti bakal ada metode yang lainnya. Kita berharap sih semuanya baik-baik aja, lancar-lancar aja untuk sunatnya Benyamin ini. Dan berharap juga dokter nanti bisa jelasin ke kita dengan detail apa aja yang harus kita siapkan sebelum dan sesudah sunat untuk anak yang kondisinya seperti Ben. Untuk kondisinya si Ben ini mungkin nanti akan aku coba jelasin di video yang lain, karena memang kalau boleh aku bilang memang kondisi anak aku ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Boleh dibilang juga bahwa Benyamin ini anak berkebutuhan khusus. Jadi tentu saja untuk kebutuhan-kebutuhannya dan untuk supportnya dia sehari-hari juga tentunya khusus. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lainnya. Nah, karena memang kondisinya saat ini tumbuh kembang Benyamin ini tidak sama dengan anak yang seumurannya dia. Saat ini Benyamin umur 3 tahun 9 bulan dan memang tumbuh kembangnya tidak bisa dikatakan sama dengan anak-anak yang seumuran itu. Makanya untuk metode sunatnya Benyamin ini nanti kita mau coba konsulin dulu. Makanya agak ribet ya. Jadi kita sekeluarga berharap semoga prosesnya nanti akan baik, akan lancar, dan hasilnya juga akan bagus untuk Benyamin demi kesehatannya dia juga. Jadi kita akan mulai tur rumah sakit lagi. Mungkin nanti ya di bulan Agustus kita akan coba gimana caranya biar masalah infeksi saluran kemihnya Ben ini bisa sembuh. Oke, mungkin video kali ini segitu dulu. Nanti kalau ada perkembangan dari hasil sunatnya Ben seperti apa nanti bakal aku sharing. Dan nanti untuk proses sunatnya juga kalau memang bisa divideoin akan aku sharing juga di sini. Jadi untuk teman-teman online semua yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah yang sama seperti kita, yang mungkin anaknya juga didiagnosa ISK
dan kebetulan juga anaknya berkebutuhan khusus atau juga tidak, mungkin video nanti atau video ini bisa jadi referensi buat kalian saat menghadapi situasi ini gitu. Kalian bisa lebih tenang. Oke, untuk video ini segini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya di video saat si Ben disunat. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, silakan di like, dan ada masukan, kritik, saran, dan juga apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan untuk bentuk support buat kami, silakan di subscribe ya channelnya. Oke, kalau gitu segitu dulu videonya. Bye bye.